Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak klik dengkulmu. Selamat datang di podcast Gelidik TV, Mas Endik. Oke, selamat datang. Kok selamat datang? Iya, saya ucapkan terima kasih udah diundang di sini. Oke. Mas Endik Gunaris. Ya. Oke. Namanya itu ada sih, Mas? Ada kepanjangan lagi nggak? Nggak ada, cukup Endik Gunaris ya. Oke. Bagaimana kabarnya Mas Endik? Alhamdulillah sehat ya. Yang paling penting sekarang kan ya sehat kan. Sehat. Repot Mas kalau jam saat ini ya sakit Iya. tuh. Benar-benar. Ribet. Masuk rumah sakit dah nggak ada yang itu jenguk pastinya. Iya nggak boleh sih. Oke. Gimana nih? Ngobrol santai Mas. Ngobrol santai, Ngobrol oke. santai. Podo wong etane. Oh iya. Ngawen kan Mas Endik? Ngawen kecamatan tapi. Ngawen tuh kecamatan kan? Kecamatan, tapi juga ada Ngawen yang nggak kecamatan. Loh. Mungkin dusun ya. Kalau aku Ada? bilang, iya. Oh. Neng Bloro aku ngomong Ngawen di Mas. Ngawen Kulon. Oh. Ya, berarti kecamatan. Nek Kalau Ngawen yang Etan, desa mungkin. ikut kecamatan? Mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh ada dua ngawen berarti. Ada dua Ngawen. Oke. Sekarang sibuk apa Mas? Untuk sekarang sih kesibukannya paling apa ya? Masih ini sih, cari kerja. Cari kerja. Iya, cari kerja dengan itu tadi. Mengabdi kepada dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Iya. Masih S2-nya udah selesai belum sih Mas? Alhamdulillah udah. Udah? Sudah. Oke. 6 bulan yang lalu mungkin. 6 bulan yang lalu. Oh ngepas sih Mas ya. Selesai. Wayahe kerja malah COVID ya. Semuanya terganggu lah yang jelas. Oke. Sebelumnya kan Mas ini juga aktifnya kan kerjanya di seni kan? Iya, di seni, iya mengabdi kepada dunia seni lah intinya. Khususnya seni kerakyatan. Seni kerakyatan? Iya. Kalau peluru ya pasti barongan. Pasti barongan. Barongan. Padahal dulu isunya sebenarnya bukan barongan ya. Tayub. Oh tayub? Iya, dulu Blora isunya tayub. Gini ya, Blora punya tayub, punya barongan, punya wayang kerucil. Tapi dulu yang diangkat oleh pemerintah, isunya itu yang diangkat di pemerintah itu tayub. Tayub? Iya. Itu tahun kapan Mas? Sekitar udah 2000, udah masuk 2000. Masuk 2009-an. Oh. 2010-an atau iya sekitar itulah. Tayub ya? Di tempat saya tuh juga ada tayub tuh Purwodadi. Iya. Ayo. Iya sebenarnya masih serumpun sih. Purwodadi, Blora, Pati, Rembang, Bojonegoro. Itu masih serumpun. Melihat keseniannya kan warnanya hampir sama. Iya. Bedanya dikit-dikit lah. Berarti untuk barongan sendiri tuh sebenarnya kemarin belum sempat diangkat tuh udah tayub duluan. Gini, untuk barongan tidak merupakan kesenian yang tidak lagi asing ataupun nggak disukai. Justru barongan merupakan kesenian kolektif masyarakat Kabupaten Blora kan. Dari anak kecil mulai dewasa, orang tua, segala level status sosial, mereka suka dengan barongan. Cuman saya nggak tahu kenapa untuk waktu itu, waktu era-era saya SMA, masuk SMA itu sampai saya awal kuliah itu pemerintah mengangkat tayub justru. Buktinya apa? Ledek barangan. Yeah. Ada tari yang namanya ledek barangan. Jadi itu ceritanya ya awal dari karir saya sebenarnya. Yaitu saya dipercaya oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan untuk mewakili Kabupaten Blora dalam acara Duta Seni Pelajar se-Jawa Bali 2007 atau 2006 gitu. SMA? Itu. SMA ya. SMA kelas 1 atau kelas 2 ya lupa saya. Nah itu yang dibawa tayub. Yang di boomingkan tayub. Justru. Setelah itu ada event namanya Tayub Nusantara. Tayub Nusantara? Iya, festival Tayub Nusantara di alun-alun Kota Blora dan mendatangkan tari yang segenre dengan tayub. Misal ya Lengger, terus Gandrung dari Banyuwangi. Itu menjadi ini ya, festival yang sangat meriah dulu di alun-alun. Itu umum atau tingkat pelajar pada waktu itu? Oh yang festival? Festival Tayub Nusantara? Umum. Tapi waktu saya di Bali itu pelajar.
Oh, yang Jawa Bali itu di Bali. Jawa tempat- Bali tempatnya di Bali. Itu festival atau apa namanya itu? Perlombaan. Kalau perlombaan kan pasti ada juaranya ya. Heeh. Kalau ini enggak, ini Oh. sifatnya ya pengenalan budaya anak-anak muda waktu itulah. Itu program dari kementerian yang jelas. Mas Andik ini kan SMA kan, bukan sekolah kesenian gitu kan. Oh iya, bukan. Belajar tari dari mana, Mas? Belajar tari ada otodidak, Otodidak dari kecil. dari kecil. Kalau ngomong tari untuk kawasan Kabupaten Blora, setiap anak kecil itu pasti suka yang namanya barongan. Barongan jelas dong, unsurnya adalah tari, musik, rupa misalkan gitu. Dari kesekian teman saya satu kelas itu yang bisa nari banyak sekali. Berarti umum ya? Iya, umum. Cuman waktu nanti dia beranjak dewasa, dia kan terus malu untuk menekuni itu. Atau sekedar menyalurkan hobi dia malu. Masuk calanang joget. Nah setelah itu, waktu itu saya juga nggak pengen nari juga sih sebenarnya. Karena waktu itu disuruh oleh guru saya waktu SMP itu mewakili sekolah dalam acara Popda ya. Dulu Popda Porseni gitu kan. Ya saya nari Bambangan Cakil waktu itu di SMP. Terus kemudian ya udahlah gitu. Kemudian loh kok dapat piagam, kok dapat apresiasi yang bagus dari sekolah. Terus kemudian saya berusaha untuk ini ya, apa namanya, mempertimbangkan ulang bahwa kayaknya tari menjanjikan deh buat saya. Oke juga kayaknya. Oke juga kayaknya. Setelah itu ya udahlah ditekuni. Oh gitu. Teman-teman ya sebenarnya banyak yang bisa. Contohnya ini ada Topeng Ganong ini. Ini kan salah satu tokoh yang ada di kesenian barongan. Setiap anak pasti bisa nari itu ganong. Salto le salto, dek cilik mesti ngono. Salto, jeleng-jeleng iso terus goyo-goyo. Wah kayak gue. Kalau saya pergi ke Blora itu Mas, memang banyak banget nih jual-jual kayak ini di pinggir jalan tuh banyak banget loh. Iya. Iya kan? Bahkan penjualnya tidak hanya di Blora saja. Di daerah ini, Gubuk. Godong. Sebelum masuk Godong. Iya. Dan itu produk Blora loh. Itu produk Blora? Produk Blora. Produk Blora yang dibeli oleh orang situ. Ya udah, alhasil berkembang di sana malah. Oke. Itu sejak kapan Mas masifnya barongan itu? Apa sampai sekarang tuh pemerintah Blora itu tidak mengangkat barongan seperti masif tadi yang Tayub itu tadi? Itu ya, mungkin itu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan baru mungkin ya. Bahwa waktu itu sepertinya lebih menjanjikan barongan deh. Sebagai apa? Sebagai identitas diri atau sebagai nilai-nilai kedaerahan misalnya. Jadi karena apa? Yaitu tadi penikmatnya skalanya sangat besar. Tidak tergantung, tidak terpatok oleh umur, status sosial ataupun apa ya? Pokoknya enggak terbatas. Satu itu. Yang kedua, senimannya memang banyak sekali. Di Blora. Grupnya aja banyak, apalagi senimannya. Satu grup aja katakanlah 40 sampai 50 personil ya. Satu grup loh itu. Belum nanti kalau 50 grup udah berapa seniman itu. Iya, berarti grupnya banyak. Banyak. Menurut penelitian yang terdahulu itu ada 390-an lah. 300 lebih. Hampir 400 berarti kan? 300. Hampir 400. Setiap desa ada. Kok desa? RT ada. Setiap RT. Setiap RT ada. Banyak juga. Iya banyak sekali. Kalau grupnya Mas Andik itu, Samin Edan. Aduh, Samin Edan. Iya kan bener kan Samin Edan kan? Iya. Samin Edan. Itu Blora apa Semarang sih Mas? Semarang. Oh Semarang. Itu sama teman-teman. Domisilinya Semarang. Oh, domisilinya. Tapi keseniannya Blora. Iyalah barongan. Iya betul. Gitu. Saya kira ini dulu tuh. Kan dulu Mas Andik tuh pas hari tari dunia yang pertama di UNES. Oke. Itu kan bawa barongan dari Blora loh, naik motor. Ya perjuangannya saya masih ingat sekali itu. Saya kira tuh Samin itu dari Blora dibawa Mas Andik ke Semarang, terus karena Mas Andik sekarang domisilinya di sini jadi aktifnya di sini gitu, saya kira gitu dulu. Bukan. Kalau Samin Edan itu insidental ya. Insidental? Iya, enggak sengaja. Oke.
daripada ya taulah mahasiswa seni ya kan, kalau nggak ada kerjaan paling nongkrong sampai malam, minum kadang. Nah di situ saya ngobrol sama Mas Ateng waktu itu. Mas Ateng juga putra daerah Blora kan. Yo daripada mabuk ngene iki ra jelas, mending nganu deh. Iku dolanan barongan. Waktu itu belum ada barongannya, cuman iringannya. Untuk apa? Mengobati kekangenan kampung halaman. Cuman apa? Bonang. Tole tokling. Itu udah seolah-olah bisa mengobati rasa rindu kami terhadap barongan, di mana setelah kita mendengar itu terbawa ke suasana masa lalu, masa kecil kita. Tole tokling, anak kecil pasti lari. Iya. Bukan lari menjauh tapi mencari sumber suara. Sampai sekarang. Makanya kalau barongan itu kadang ning dilek ndelok tole tokling. Artinya nonton barongan. Iya. Itu sangat apa ya, mengena sekali kalimat tole tokling. Nonton tole tokling itu aduh. Iya, sangat dramatik sekali, Mas. Iya, berkesan sekali dalam perkembangan anak-anak menuju remaja, menuju dewasa. Pasti dimanapun tempatnya, kalau dia udah denger tole tokling, pasti dia langsung terbawa suasana masa lalu, kemudian merinding saya sampai. Itu yang jelas. Oke. Terus kemudian saya lanjut tadi ya sama ini dan terus kemudian terus kita ke ruangan karawitan kan, kemudian cek nada, oh ya ini, oh ya kayak apa ya kempule, Mas kempule. Terus kemudian ada teman juga dari beberapa daerah yang ikut nimbrung, oke aku melu, oke gling dadi, gling. Kita butuh bass ini. Bass itu cara ning Blora iki jedor. Bariku ana simbale. Simbale kuwi nek ning Blora kae seng dibunderi kae terus dibolongi pinggir-pinggire Dikasih apa namanya? paku baut. Iya. Jadi cas lah. Karena di studio tidak ada, kita pakai drum marching band. Oke, yang suaranya lar. Leng lar. Ya secara tune mungkin belum pas ya. Secara tune belum pas. Tapi ya lumayan lah. Dan kalau iringan barongan itu kan instrumennya itu ya, gamelannya terbuat dari besi. Itu lebih mengenal lagi. Nah karena di sini adanya perunggu, ya udahlah penting tabosek. Nah setelah itu ternyata itu menjadi aktivitas rutin daripada buang waktu dan melakukan hal yang negatif. Dan kita rutinkan. Terus kemudian dari situ karena saya juga waktu itu hima, kemudian diagendakan sekalian, diikutkan dalam acara Sendera Tasik. Yaitu acara pertama yang kita ikuti adalah menyambut tamu dari Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini jurusan Sendera Tasik di mana Padang. Di mana mereka keliling Indonesia untuk studi banding ke beberapa universitas, di mana universitas tersebut ada jurusan Sendera Tasiknya gitu. Kan Sendera Tasik ada musik, tari dan drama kan. Nah, dia studi banding di kampus ini yang kuat apanya tuh gini. Kayak di jurusan kita kan drama nggak begitu ini kan. Bahkan nggak ada prodinya kan. Prodinya belum ada. Nah, mereka juga melakukan riset itu ternyata. Nah, setelah itu kita oke deh. Saya belain pulang tuh ke Blora. Numpak motor Mega Pro kae. Itu. Bali Blora, bariku tak tumpak ke sepeda motor terus ditaleni katanya gak mungkin, digendong po meneh, dinggo malah dadi guyon gitu. Sidane nganggo tombong kae. Sing dinggo ibu-ibu ning pasar kulaan blonjo kae, tombong guri, siji tak kei barongan, siji tak kei Joko Lodro karo topeng bejang ganong. Itu padahal pada waktu itu kan juga itu mah inisiatif Mas Hendik sendiri kan pada waktu itu tuh. Inisiatif Mas Hendik sendiri untuk mengambil ke sana gitu loh. Iyalah, yang ada pakai biaya sendiri kan? Biaya sendiri waktu itu. Dan itu saya bawa pakai tombong itu namanya tombong ke Semarang. Terus kemudian latihan sehari, besoknya pentas. Iya gitulah. Itu tahun berapa Mas kira-kira itu? 2010. 2010. Setelah itu ternyata diapresiasi kita. Setelah itu diapresiasi oleh jurusan bahwa
keren ternyata, bagus, apik. Pokoknya menarik lah. Nah kemudian ya itu tadi nyambung ke perginya kita ke luar negeri. Oh yang ke Singapura. Singapura yang telah dibahas oleh Koplak ya kan. Ya itu tadi setelah itu. Yang ketangkap polisi. Ketangkap polisi. Ini nyambung ke podcast itu ya sebelumnya. Waktu itu ya udah dikasih kepercayaan oleh jurusan bahwa ini kayaknya kesenian ini cukup menarik. Ya Pak, waktu itu kajurnya kalau nggak salah Pak Syarul Sasinaga kayaknya. Pak Syarul. Terus pendamping himanya Ibu Usrek Tani Utina waktu itu. Ya. Beliau dari Prodadi. Jadi mungkin beliau juga merasakan hal yang sama dengan saya, kerinduan akan ke seni kerakyatan mungkin ya. Terus setelah itu didukung dengan penuh, butuh apa, latihan gini. Oke, kita berangkat ke Singapura. Yes, ke Singapura. Berarti pertama Samin Eden itu pelakunya, praktisinya enggak semuanya dari Blora berarti Mas? Waktu itu enggak dari Blora. Beberapa dari Blora, beberapa simpatisan. Oh. Simpatisan. Dari teman-teman. Iya, pokoknya sing seneng ayo kayak gue. Nah, itu saya kira itu nama itu udah ada dari Mas Andik loh, dari Ngawen terus dibawa ke di Bukan. Dan sama Nedan pun itu juga kita juga tidak kita konsep juga enggak. Sama Nedan saya tanya sama Mas Ateng, "Grupe apa Mas jenenge?" Sama Nedan. Ya itu tanpa pemikiran yang dalam, tanpa ini. Tapi ternyata setelah Samin mempunyai nama, artinya dikenal oleh masyarakat luas, di Blora menjadi ini. Polemik. Samin itu kan nama keramat kan Mas di Blora kan? Tokoh kan itu. Iya. Samin Surantiko, iya benar. Iya, sebenarnya tidak tak gatek-geter, tapi ternyata itu menjadi masalah serius ternyata. Samin Eden. Nah, setelah kemudian Samin Eden main ke Blora kan. Ya itu menjadi masalah. Bukan masalah ya, jadi buah bibir lah pokoknya. Dari dinas itu yang ngomong dari dinas. Ya beberapa orang lah, bukan resmi lah, tapi beberapa oknum. Kok Samin Eden toh? Grup apik-apik kok jenenge Samin Eden. Samin wis edan-edan kayak gitu. Tapi kemudian saya membuat klarifikasi bahwa Samin Eden itu seperti ini. Kenapa Samin? Ya karena masyarakat di sana, di luar Kabupaten Blora mengenal kami perantau dari Blora, khususnya mahasiswa ya. Kondi wele, kom Blora, wah Samin. Lah. Artinya itu menjadi brand tersendiri. Artinya kita ngoyak pasar. Lah. Samin, wah mesti kesenian kom Blora iki. Edan. Lah, edan itu artinya apa? Edan itu saya artikan sebagai sesuatu hal yang di luar nalar. Di luar nalar itu seperti yang saya maksud adalah kita berkesenian ya. Di mana kesenian itu adalah kesenian warisan pendahulu kita. Yang notabene adalah kesenian rakyat masa lalu. Di mana pasti sifatnya konservatif. Konservatif yaitu tidak yus ngono-ngono ae. Laterlek. Lah kemudian saya membuat sesuatu hal yang baru. Keluar dari sebuah kebiasaan intinya. Ya mungkin mereka menurut mereka wah edian ini garapane gitu. Misal untuk Blora pakai slompretnya. Kalau kita slompret ditabrak saxophone. Oh gitu. Iya, untuk iringan. Tapi itu apa enggak jadi polemik lagi Mas? Lah maka dari itu wah edan iki iringan dicampur-campur. Ya itulah yang menurut saya ya edan itu adalah sesuatu hal yang baru di luar kebiasaan, mendobrak yang tadi yang katanya konservatif tadi itu. Kalau di Barongan sendiri itu ada pakemnya enggak sih Mas? Di kesenian Barongan itu sendiri? Ya. Untuk iringan ada. Oh, Oke. Kita tidak boleh meninggalkan bonang lu, nem mo. Oke. Selain itu? Ditambah boleh, tapi dihilangkan jangan. Oh gitu. Iya. Terus kemudian nggak pakai demung atau saron, tapi sekarang pakai. Nggak apa-apa. Terus kita pakai kempul 6. Yang jelas boleh dengan variasi lain, tapi kempul 6 jangan dihilangkan. Oke. Terus kemudian pakai gedok. Gedok itu seperti apa ya? Seperti ketipong kecil yang ada di instrumen jaipong yang kecil itu. Tapi dipukul dengan satu bilah
bambu. Mm-mm. Kemudian di ujungnya diberi itu apa? Karet. Gitu. Karet gitu. Jadi ledok. Oh. Nah itu mungkin buat tempo ya, kedok ya. Tapi Samaritan udah nggak menggunakan itu. Oh nggak pakai? Enggak, karena memang di alamnya sana di Blora jarang yang pakai. Oke deh, sepertinya sudah bisa diterima kalau kita nggak pakai. Oh. Gitu kan. Kemudian oke kita nggak pakai. Tapi yang jelas tadi bonangnya, terus kemudian kempolnya, kendangnya itu kita masih pakai itu. Toh nanti waktu penggarapan kita kasih beberapa instrumen-instrumen baru. Seperti itu. Untuk tariannya sendiri Mas? Untuk tariannya, untuk khususnya barongan itu memang sudah ada pakemnya seperti gebyah. Oke. Gebyah, kemudian tapok walang, Mm-mm. senggot, Mm-mm. geter, Mm-mm. ngaklak, Mm-mm. banyak sekali. Gelundungan. Mm-mm. Ya kan? Itu harus dipakai semua atau cuma beberapa dalam satu pementasan itu? Sakuate sing barong. Oh nggak ada aturan pakemnya berarti? Gak ada aturan pakem. Intinya ragam geraknya itu pakemnya. Intinya itu. Pokoknya nek kan gini, barongan itu kan tidak hanya di Blora saja. Di setiap tempat ada. Ada. Di Pulau Jawa banyak sekali Tapi barongan. penyebutannya beda? Atau sama tetap barongan? Tetap sama barongan. Kediri juga bilangnya barongan. Kendal juga bilangnya barongan. Demak juga barongan. Tapi kan gak ada nama gerak yang namanya geteran, gebyah, senggon gak ada. Kalau ada, ya nyuwun sewu, itu pasti dari Blora. Karena apa? Gerak itu kan bentuk stilisasi dari kehidupan kita sehari-hari. Oke. Gebyah ini itu kebiasaan masyarakat Blora, di mana masyarakat Blora itu dulunya bukan dulunya, ya sekarang juga mayoritas bekerja sebagai seorang petani. Gebyah itu diambil dari ini ragam gerak. Cangkul. Ini apa namanya? Merontokkan padi. Oh. Dulu kan belum ada itu kan alat dos. Sekarang pakai kombi, pakai mesin tuh. Mesin. Iya, Teleser. Dulu kan nggak ada digebyok ya. Itu seperti itu. Kemudian tapok walang. Tapok walang itu stilisasi dari apa? Dari masyarakat Blora yang dulunya tidak jauh, kehidupannya tidak jauh dari sawah, yaitu misal cangon golek walang kan gini. Nah, tapok walang. Tapi kemudian untuk menambah rasa, kita lihat saja seekor kucing kalau kita goda, pasti Oke. lah tapok walang, senggot, ya kan? Itu ada alasan tertentu juga dengan Di setiap gerakannya. di setiap gerakan itu sebenarnya. Toh misal sekarang ada daerah di pegunungan, di mana komoditasnya bukan padi, terus ada gerakan gebyah, kan nggak bisa dipertanggungjawabkan misal, iya kan? Nah artinya gerak itu ada unsur kesejarahan, di mana gerak itu dibuat dari stilisasi tadi, masyarakat zaman biyen ki ngene, terus petani ku ngene apa piye. Ya seperti itu. Oke. Yang jelas. Jadi sulit sebenarnya untuk menjiplak seni rakyat itu. Ya. Nah kemarin itu di hari tari yang keberapa itu saya lihat itu Mas Ending menggunakan pembarong itu wanita. Itu pertama kali saya melihat loh Mas itu. Iya. Dari kecil sampai saya gede. Iya. Itu pertama kali saya melihat seorang wanita memainkan barongan. Pertanyaan cerdas. Itu wow. Satu, anggota saya mayoritas wanita Mas. Oh gitu. Iya. Apa sengaja? Gini. Aduh, agak dalam ini. Sengaja. Barongan itu yang pembarong. Oke. Yang memainkan barongan adalah pembarong. Pembarong itu biasanya laki-laki. Kenapa? Karena barongan berat. Oke. Satu. Kedua, pembarong itu akan bagus apabila apa? Dia mempunyai pengalaman dari kecil, melihat, artinya apresiasi dari kecil, kemudian dia menggunakan properti topeng itu dari kecil, kemudian sampai dewasa, kemudian dia mendalami karakter itu, sehingga bisa menjadi seorang pembarong. Artinya perjalanan menjadi pembarong itu sangat jauh, sangat lama. Harus ada kesejarahan itu tadi. Itu kalau dibedah secara logik ya. Kalau tidak logik, baronganmu elek. Lah aku cah Blora. Pokoknya pembarong sing apik iku yo keturunan cah Blora nek ora yo pakane mbiyen yo kudune pembarong. Gitu. Artinya
mungkin yang dimaksud adalah resepeng madu itu tadi. Bapaknya pembarong, wah sebariku sok mau ini yo kayak bapaknya misal kayak gitu. Artinya pengalaman batiniahnya Oke. harus harus melalui pengalaman batiniah dari kecil. Sehingga penghayatan dalam menggunakan topeng itu bisa hidup seperti itu. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah ini kok wanita yang Satu, nggak ada pria di jurusan tari. sedikit lah. Sedikit. Oke. Ya angkatan saya saja cuma 4. Oke. Kemudian ya setiap tahun meningkat sih. Tapi yang tetap kurang juga. Oke. Ya kan? Oke, kita pakai wanita. Kemudian nek aku ngajari koncoku cah lanang, butuh berapa tahun untuk bisa seperti baronge wong bluro? Artinya dia harus mengalami itu tadi, pengalaman batiniah. Dia harus melihat apresiasi barongan itu secara langsung di depan matanya. Dan dari itu kecil. dan itu tidak cukup setahun 2 tahun dia bisa menghayati barong sing apik iku piye. Karena ukuran barong di Blora itu sangat tinggi. Oke. Orang mau cukup gila-gila gitu. Ketahanan, rasa. Wah, jadi ukurannya sangat tinggi. Maka dari itu nek aku ngajari koncoku barong, tak goning Blora. Belum cukup untuk menghibur mereka. Masyarakat sana. Mereka belum melihatnya belum tentu puas. Kok malah ngono? Ngono kuwi. Yo ben gak ngono. Ya wong wedok wae, nek wong wedok kok ngono? Sekalian, kan cewek. Kan cewek. Oh gitu. Kan cewek. Politiknya cerdas juga ya Mas Iya. Andik. Kan cewek kayak gitu kan. Kan Oh cewek. alasannya itu? Iya. Emang sumber daya manusianya, secara jumlah saya nggak punya, secara kuantitas saya nggak punya, secara kualitas saya juga nggak punya. Tapi itu pernah dilakukan di tempat lain oleh seniman barongan yang lain juga gak sih Mas? Iya. Pernah. Tapi mungkin alasan di belakangnya saya nggak tahu kan. Oh, motifnya berbeda. Motifnya berbeda, yaitu teknologi of pesona. Oh. Jadi seseorang itu kan melihat sesuatu hal yang berbeda itu langsung, Misal aku barongan nganggo ning Blora kulinone ndas macan, iso aku rono nganggo ndas kebo. Sangar men sirah kebo. Biasane wong kesurupan kayak jalan kepang mangan beling. Nah aku mangan Biskuat. Teknologi of pesona. Oh, gitu. Jadi lah itu aku pertama first impression saya, kok cewek yang main barongan itu karena saya belum pernah lihat Mas itu Mas. Oke. Gitu. Waktu kecil sering lihat barongan di karnaval tuh pasti nggak mungkin nggak pasti ada barongan itu. Ini nggak tahu tuh ya dari tempat saya sendiri atau dari Blora saya kurang tahu. Pasti ada barongan dan itu cowok rata-rata gitu. Cowok benar. Kalau gitu berarti tapi ada teman-teman dari Blora yang ikut di Samin Edan ini gak sih Mas? Oh ada, pasti ada. Dan itu sebenarnya saya wajibkan juga. Oh. Kamu dari Blora misalnya mahasiswa baru tuh. Pasti kue cah Blora mesti seneng barongan rak mungkin ora. Artinya nek kue seneng di penehi opo mesti masuk. Oke. Kue dadi ngene ya, engko nek joget ngene, ndekne seneng sih. Oh. Artinya mudah. Latihan lah itu yang paling angel. Latihan tepat waktu jam 7. Disiplin. Bocah seneng, 6:30 wis teko. Oke. Gitu. Bocah sing gak seneng, 8:30 misal. Mas ini dulu ya Mas ini dulu ya. Iya mesti. Jadi nek cah Blora dari segi itunya mungkin ya. Tapi ya dari saya juga mengapresiasi teman-teman di luar Blora juga sangat-sangat mencintai kesenian Blora. Khususnya barongan. Tadi ada Mas Kopla dari dari Wonosobo, pengendang saya, penggarap Samin Edan, Rongon Wesri dari Boyolali, kemudian Jogolodro saya dari Pati, ya kan? Jadi banyak sekali teman-teman di luar Blora yang ikut dalam grup Samin Edan. Karena mereka seneng, ya itu loh magnetnya barongan tuh sampai segitunya. Meskipun barongan tidak berasal dari, meskipun anak-anak tidak berasal dari Blora, itu juga suka. Apa meneh cah Blora. Lah maka dari itu kan penting banget untuk diangkat oleh pemerintah bahwa itu milik Blora. Nah, gitu ini ada lah. satu pertanyaan nih Mas. Yes. Ya, ini. Karena Mas Hendik menyebut gini, sebelum mengarah ke apresiasi dari pemerintah Blora sendiri, nih kita lanjut di sesi kedua. Oke, siap. Ini pertanyaannya seperti ini dijawab di sesi kedua.
sikap dari pemerintah Blora sendiri terhadap perjuangan Mas Endik itu seperti apa? Karena sudah membawa Barongan sampai mana-mana. Singapura, Thailand. Oh ya. Jawab nanti, oke? Oke. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak klik dengkulmu.